Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas. Anyway, pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang Cardano. Kebetulan Cardano ini berdasarkan vote terbanyak dan tadi saya ngadain vote itu lewat grup Telegram. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen gabung ke grup Telegram, silakan klik link yang ada di deskripsi, itu gratis. Kalian tinggal isi data, submit, lalu nanti ada link untuk masuk ke Telegramnya, kalian tinggal klik. Anyway, saya sangat senang sekali dan sangat surprise banget karena grup itu kayaknya umurnya belum sampai ya 2 minggu semingguan lah kurang lebih, tapi grupnya udah ada sekitar 3.500 orang lebih. Berarti yang antusias itu sangat banyak dan I wanna say I'm very excited lah about the group itu ya. Mudah-mudahan grup itu bisa membantu sih. Anyway, kita akan langsung lanjut ke pembahasan Cardano, dan after this kita akan bahas tentang Matic tapi di video berikutnya lagi. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan Cardano-nya. Anyway guys, kalau kalian lihat Cardano sama ya, most likely dia juga mengalami penurunan sama dengan kripto-kripto lainnya. Jadi sampai saat ini menurut saya belum ada kripto yang benar-benar standalone. Ya ada sih, tapi pasti ketarik-tarik dikit lah, ada lah gitu ya impact-nya. Nah so far untuk Cardano sendiri, kalian boleh perhatikan Fibonacci level 61,8% yang terakhir kali kita expect bisa menahan pergerakan Cardano itu memang tidak mampu menahan lagi ya. Karena kalian bisa lihat sendiri di sini, ini merupakan level pentingnya dia ya, ketika demand terjadi ya, itu yang bikin pembalikan arah. Tapi setelah kita gagal terhadap si exponential moving average 55 itu ya, kita terdecline kembali, kita malah drop lebih dalam daripada si Fibonacci retracement 61,8%. Jadi harusnya kalau misalkan dengan logic si retracement ini, memang semestinya kita harusnya ketahan di kisaran level tersebut kalau misalkan kita pengen lihat adanya pembalikan arah gitu ya, atau penguatan kembali daripada si Cardano. Tapi faktanya kita ketahan di level tersebut, itu membuat Cardano saat ini lebih rendah daripada pergerakan sebelumnya. Lalu kalau misalkan saya gunakan Fibonacci retracement, dan of course fungsinya adalah untuk mencari retracement atau potential pullback terhadap pergerakan yang terakhir, penurunan yang ini, dan itu kita dapati sebenarnya di kisaran level 38,2% itu dia sudah ketahan ya. Jadi dia nggak mampu ngelewatin level tersebut sebenarnya. Memang sih tampaknya kalau misalkan dengan kondisi seperti ini ya, kita akan ngelihat Cardano ini masih bisa melanjutkan pelemahannya gitu. Nah anyway, saya juga baru tahu tadi kebetulan ada info ya, kalau misalkan dia tanggal 30 September 2021 itu akan nge-launching dia punya smart contract. Berarti ini masih lama banget karena masih butuh waktu sekitar sekarang Juli, Agustus, September, masih butuh 2 bulanan lagi guys. Ya, 2 bulanan lagi untuk kita ngelihat dia nge-launching si smart contract, dan ini kalian bisa cek di Coin Market Calendar. Jadi di sini udah ter-verified saya rasa ya, karena udah ada sekitar 1687 vote yang bilang confirm atau real gitu ya. Ya, saya ikutin deh, ikut bantuin ya. Proof. Oh nggak ada. Nah ini ya proofnya ini guys. Kalian bisa lihat nih. Fresh out today, Alonzo roll out plan. In our regular monthly show, we are sharing more on how Alonzo will comprise a color code series of testnets gradually rolling out from today with Alonzo Blue, Cardano ada Cardano. Kalian bisa cek ini, saya nggak tahu di mana nih, tapi sebenarnya ini uploadnya udah lama banget ya. Berarti sebenarnya memang ya oke lah ya. Kita bisa katakan ya ini cukup valid lah ibaratnya gitu untuk si Cardano ini. Tapi ya itu masih lama ya, masih 2 bulanan lagi. Cuman so far kalau misalnya kita lihat dengan kondisi market saat ini, apakah ini potensial memang membentuk seperti bullish falling wedge pattern ya, karena di sini adalah titik-titiknya dia guys ya. Ini ada beberapa potential level. Jadi kalau misalnya kita hubungkan ini ya, kurang lebih seperti ini. Ya, dia semakin menyempit. Kalau misalkan rebound, dia mungkin akan seperti ini before nantinya dia blast off ke atas gitu ya. Nah, so far sih ada beberapa hal menarik yang tadi saya temukan. Saya kebetulan melakukan analisa atau pre-analysis before saya update ke YouTube ini. Jadi saya tarik sebenarnya lebih jauh lagi ya untuk pergerakan si Cardano ini. Jadi kalau misalnya kita zoom out lagi, kita pengen lihat ya potensi apa sih yang bisa terjadi. Nah, saya ketemu itu sebenarnya pergerakan kurang lebih ini kayak uptrend line ya, terbentuk di kisaran level ini. Oke.
Nah, di bagian atas ya of course berarti di kisaran level ini kurang lebih ya. Biar enak sih sebenarnya saya tadi pakai parallel channel, langsung saya munculin aja. Nah, kurang lebih kayak gini guys. Jadi kalau misalnya kalian zoom in di kisaran pergerakan pada antara level antara tanggal 12 April ya sampai kisaran tanggal 1 Februari 2021 itu sebenarnya dia bergerak seperti di dalam ini ya, ascending channel ya. Ups, sorry guys, kegeser sedikit. Nah, iya, ini dia susah nih. Ini kalau logaritmik kayak begini nih guys ya. Jadi intinya nih chart patternnya dari logaritmik. Kalau misalnya saya hilangkan nanti kurang lebih kayak gini ya. Jadi nggak terlalu clear gitu. Nah, sementara untuk pergerakannya sendiri sebenarnya kurang lebih kayak gini ya. Kita ngelihat dia sebenarnya udah ngetes beberapa kali di bagian resistance line-nya, begitu pula support line-nya. Saya pikir di sini memang cukup valid untuk membentuk semacam ascending channel sebelum akhirnya kita terjadi breakout pada kisaran level ini. Dan pasca breakout-nya kita memang belum retest. Apakah ini potensial retest yang akan terjadi terhadap si Cardano? Jadi kalau misalkan untuk lebih enak ya, kita akan hilangkan si ascending channel-nya dulu ya. Pertama ini error-nya saya hilangin dulu. Oke, kurang lebih saya gambarkan garisnya dulu ya. Nah, ini ketemu di kisaran level itu. Oke, saya tarik lagi lebih jauh lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, baru di ascending channel-nya kita hilangin. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi sampai ke kisaran level kurang lebih segini ya, kalian bisa ketemu ada satu titik atau satu area yang mungkin berpotensi menjadi support strongnya daripada si Cardano ini. Nah, too early sih untuk mengatakan ini, tapi saya pikir sih ini possible terjadi ya, karena kalau misalkan lihat dari kondisi kayak gini, ya ini balik lagi adalah trendline yang terbentuk sebelumnya dari historical movement-nya dia juga. Jadi kalau misalkan memang itu potensi menjadi support saat ini, maka itu kalian boleh perhatikan di kisaran area antara 1,02 dolar ya, karena ini juga merupakan bagian dari bottom si falling wedge pattern-nya juga. Mengingat di sini kita ada beberapa support yang ketahan, dan di sini juga mungkin bisa berpotensi menjadi support sekaligus confluence level daripada si resistance line yang terbentuk dari pergerakan sebelumnya ini. Jadi kalau misalkan ini confluence itu artinya gini loh guys. Satu area ya, misalnya confluence support, berarti support itu terdiri dari beberapa kondisi. Bisa jadi misalkan contoh horizontal line ya, mungkin di kisaran level ini kalian lihat kan, ini kan ada horizontal line, saya sudah gambar ya, berdasarkan daripada pergerakan-pergerakan yang pernah terjadi di kisaran area tersebut. Kalian boleh lihat ini ada beberapa kondisi di mana market itu sempat nge-spike drop sampai sejauh-jauhnya di kisaran level tersebut, tapi langsung ter-rebound kembali, dan reboundnya ini gak nanggung-nanggung. Kalian lihat sendiri ya, rebound yang pertama dia oke lah, dia ngebawa hanya sedikit, tapi next day-nya kalian lihat ya reboundnya sejauh itu ya. Then the next one ada dua, satu di sini ya, kedua di sini, langsung dibawa sampai naik ke atas. Begitu pula yang ini ya, ini panic selling nih kisaran bulan Mei ya, cerot drop tapi langsung balik lagi set sampai close di atas exponential moving average 55. Berarti berapa banyak nih yang ngantri di sini? Ini ngantri ya kan? Ini juga sama, ngantri dibalikin lagi naik ke atas. Sekarang ini juga berpotensi menjadi level supportnya kita, dan itu di kisaran 0,99 dolar. Kalau misalkan saya gambarkan seperti ini guys, mungkinkah ini menjadi titik confluence supportnya kita ya? Titik ini kan bertemu dari beberapa potensial yang tadi kita bilang bisa jadi supportnya dia. Yang pertama itu ada si falling wedge pattern ya di kisaran area ini. Oke. Area ini. Nah, yang kedua itu ada si resistance line dari yang terakhir terbentuk ini, dan itu juga sama di kisaran area tersebut. Nah, yang ketiga itu ada horizontal line yang terbentuk dari pergerakan atau beberapa data yang kita dapatkan di pergerakan-pergerakan terakhir ini ya. Ini bisa menjadi potensial level support untuk si Cardano atau bagian bottom dari si Cardano. Jadi saya pikir kalau misalkan teman-teman mau manfaatkan ya silakan, tapi balik lagi not financial advice, kalian boleh lakuin research lagi lebih deep ya. Hopefully kalau misalkan memang dia bertahan di kisaran area ini karena adanya demand, mungkin kita bisa lihat dia mantul dulu, ngetes level 61,8% sebelum memang bisa terjadi drop lagi, karena mengingat dia masih ada di falling wedge pattern ini ya. Oke, kurang lebih itu gambaran saya seputaran si Cardano. Jadi saya hanya update dengan time frame daily-nya aja biar kalian bisa ada gambaran kurang lebih target arah kedepannya seperti apa. Oke, thank you very much for watching this video, and I'll see you guys again in the next video. Kita akan bahas tentang pergerakan Matic. Cheers!